Jumpa lagi di Audio TV. Ya, PC terbaru dari Lenovo ini cocok banget buat siapapun yang membutuhkan PC desktop untuk belajar, buat kerja. Yang penting yang siap pakai begitu dikeluarkan dari kotaknya, ya. Menariknya lagi, PC desktop yang satu ini ukurannya kecil dan ramping nih. Jadi hemat tempat di atas meja dan dapat dengan mudah disembunyikan. Yang mengejutkan, PC desktop sekecil ini ternyata punya prosesor Intel Core generasi ke-13 seri H dengan 14 core di dalamnya. Bukan seri U yang hemat daya. RAM-nya DDR4 dan bukan onboard. Jadi bisa di-upgrade dan biaya upgrade itu juga murah ya karena pakai DDR4. SSD-nya udah langsung pakai PCIe Gen 4 dan mendukung dual storage juga. Bahkan ada konektor Thunderbolt di PC desktop ini. Jadi bisa dipasangkan eksternal GPU juga kalau dibutuhkan. Ya, PC desktop yang ini adalah Lenovo Idea Center Mini keluaran tahun 2023. Oke, kita langsung aja mulai ke pembahasan PC desktop yang satu ini, yang mungil satu ini. Untuk spesifikasi utamanya, prosesornya pakai Intel Core i7-13700H, fabrikasi Intel 7 base power 45 watt, punya 14 core, 20 thread yang terdiri dari 6 performance core dan 8 e-core atau efficient core. Untuk Intel Smart Cache-nya juga lumayan gede di 24 MB. Integrated graphics-nya pakai Intel UHD Graphics di mode single channel dan dia akan berubah jadi Intel Iris Xe Graphics di mode dual channel. Nah, IGP ini sudah punya 96 execution units dan sudah mendukung teknologi Intel QuickSync serta punya kemampuan akselerasi hardware untuk video AV1. Untuk memori atau RAM-nya, bawaannya adalah 8 GB DDR4 3200 MHz single channel dan PC desktop ini dilengkapi dengan 2 slot RAM dan ini masih bisa di-upgrade ya. Menurut Lenovo kapasitas RAM maksimumnya itu bisa sampai dengan 32 GB. Tentunya karena pakai DDR4, harga upgrade-nya jadi lebih murah dibandingkan kalau yang pakai DDR5. Sementara untuk tipe RAM-nya adalah SODIMM yang biasa digunakan di laptop. Nah, untuk posisi slot RAM-nya ternyata berada di bawah kipas. Untungnya mounting kipas tersebut tidak menggunakan baut, jadi dapat dengan mudah dilepas kalau mau masang RAM. Untuk storage dia pakai 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Di PC desktop ini ada slot M.2 kedua, jadi dapat ditambah ya kapasitasnya tanpa gangguin SSD yang utama. Untuk slot M.2 kedua juga sudah mendukung SSD PCIe Gen 4. Untuk posisi slot M.2 keduanya itu ada di bawah power supply unit. Untungnya yang satu ini juga dapat dibuka dengan mudah tanpa butuh alat-alat tambahan. Cukup buka klip pengunci lalu digeser. Menarik ya, untuk pengunci SSD-nya menggunakan klip plastik bukan baut. Jadi memudahkan saat pemasangan, nggak perlu pakai obeng-obeng lagi. Untuk motherboard expansion slot itu ada 3 slot M.2, ada 2 slot untuk SSD dan 1 slot untuk modul Wi-Fi ya. Nah, untuk wireless connectivity-nya dia menggunakan modul Realtek yang mendukung Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya versi 5.1. Untuk wire connectivity dia menggunakan chip Realtek juga yang mendukung bandwidth 2,5 Gbps. Untuk power supply ini 150 watt dengan sertifikasi AT+ Platinum. Jadi PSU-nya bukan PSU kaleng-kaleng. Dengan power supply unit seperti ini, PC desktop ini seharusnya aman untuk rumah dengan daya listrik rendah seperti yang 900 VA. Nggak ada masalah pakai yang satu ini. Untuk operating system dia menggunakan Windows 11. Ya, OS-nya sudah ada di sini. Nah, untuk casing form factor-nya adalah Tiny PC Desktop. Untuk ukuran 19,5 x 19,1 x 3,9 cm dengan volume 1 liter. Jadi PC desktop ini ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan PC desktop mini ITX manapun. Menariknya disediakan aksesoris semacam stand sehingga PC desktop ini dapat digunakan dalam posisi vertikal seperti ini tadi ya agar lebih hemat tempat di atas meja. Sayangnya sih PC desktop ini nggak punya lubang VESA mount atau aksesoris untuk menempatkan di belakang monitor. Kan lucu sebetulnya kalau bisa disembunyiin di belakang monitor ya. Nah, untuk warna ini namanya adalah Cloud Gray ya. Untuk desain walaupun mengusung nama Idea Center, penampilan PC desktop ini tampak mewah dan elegan. Perpaduan warna abu-abu cerah dan putih semakin membuat kesan tersebut jadi lebih mantap lagi ya rasanya ya. Bentuk bodinya juga simple dan minimalis dengan sudut bodi yang melengkung. Untuk bobotnya sekitar 1,74 kg untuk PC desktopnya aja. Jadi kalau mau dipindah-pindah ya nggak ada masalah karena bobotnya mirip seperti laptop, bahkan lebih ringan. Untuk konektor dan tombol di bagian depan ada satu power button, satu USB 3.2 Gen 2 10 Gbps dengan fitur always on, ada satu USB-C 3.2 Gen 2 10 Gbps, ada satu 3,5 mm audio combo jack. Lalu di bagian belakang ada 1 gigabit Ethernet, ada satu USB 3.2 Gen 2 10 Gbps, ada satu USB 2.0, satu Thunderbolt 4, satu HDMI 2.1, ada
ada satu USB 3.2 Gen 2 lagi 10 Gbps, ada satu DisplayPort 1.4 dan ada satu konektor daya dari PSU. Konektor Thunderbolt tersebut ya tadi itu sudah mendukung USB 4 40 Gbps, protokol DisplayPort dan perangkat-perangkat Thunderbolt lainnya. Ketersediaan konektor yang tadi itu juga membuat PC desktop ini dapat menggunakan 3 buah monitor sekaligus. Mantap kan? Iya. Lanjut ke cooling system. Sistem pendingin PC desktop ini dilengkapi dengan 1 buah heat pipe tembaga dan 1 buah kipas. Uniknya, sirip-sirip heatsink ini ternyata menggunakan bahan tembaga. Biasanya komponen tersebut menggunakan bahan aluminium. Sementara untuk ventilasi udara masuknya ada di bawah, sedangkan pembuangannya ke arah belakang. Tentunya modul PSU juga dilengkapi dengan kipas pendingin yang juga membuang udara panas ke arah belakang. Untuk sirkulasi udara masuk yang lebih lancar, posisikan PC desktop ini secara vertikal ya, atau berdiri dengan menggunakan aksesoris stand-nya. Oke, sekarang mari kita masuk ke aspek performanya. PC desktop ini dilengkapi dengan 3 profil performa, yaitu balance, performance, dan full speed. Hanya kalau kita pakai mode full speed, kipasnya akan berputar di kecepatan 100% terus-menerus. Cukup disayangkan, profil performa tersebut hanya bisa diubah di menu BIOS aja nih, jadi harus masuk dalam BIOS. Kita emang nggak nemu menu pengaturannya di software Lenovo Vantage. Ini mungkin akan sedikit menyulitkan untuk pengguna yang awam ya. Nah, sekarang mari kita coba dengan SignMesh R15, kita looping 20 kali untuk lihat performanya seperti apa dan konsistensinya seperti apa. Skor tertinggi yang mampu dicapai adalah 2.800 poin di mode balance, 2.853 poin di mode performance, dan 2.950 poin di mode full speed. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan, di mode balance itu bertahan di 2.040 sampai 2.070 poin, walaupun di awalnya sempat bertahan di atas 2.300 poin. Di mode performance, skor sempat bertahan di atas 2.500 poin sebelum akhirnya turun ke kisaran 2.430 sampai 2.470 poin. Sementara di mode full speed, skornya bisa dipertahankan di kisaran 2.470 sampai 2.510 poin, walaupun di beberapa run awal sempat ada di atas 2.600 poin. Oke, untuk suhu kerjanya pada saat pengujian tadi di mode balance, suhu prosesor sempat mencapai di kisaran 91 sampai 93 derajat Celcius di beberapa run awal sebelum akhirnya dia turun sedikit di bawah 80 derajat Celcius. Nah, kalau di mode performance, suhu prosesor itu sempat berada di kisaran 96 sampai 99 derajat Celcius selama lebih dari 10 run sebelum akhirnya dia turun ke kisaran 90 derajat Celcius. Walaupun kadang-kadang masih ada lompatan-lompatan ke kisaran 99 derajat Celcius. Sedangkan di mode full speed, suhu prosesor perlahan naik ke 99 derajat Celcius di awal pengujian sebelum akhirnya dikendalikan di bawah 80 derajat Celcius dengan lompatan-lompatan sedikit di atas 90 derajat Celcius saat colongan performance ya. Jadi di sini dilihat bahwa dia akan mengizinkan performa tinggi tapi langsung akan menjaga supaya tidak terjadi kerusakan. Nah, untuk konsumsi dayanya pada saat kita melakukan SignBench R15 loop ini di mode full speed, konsumsi daya sempat lompat ke 147 sampai 148 watt di awal run sebelum akhirnya turun ke 95 sampai 97 watt. Ya, jadi nggak nyampe 200 ya, bahkan nggak nyampe 150 watt. Oke, kita lanjut ke Blender ya. Kita pakai barbershop scene, kan prosesor kencang nih ya. Kalau pakai prosesor doang, pakai single channel ini saya dalam waktu 27 menit 44 detik. Kalau pakai dual channel 26 menit 30 detik. Kalau kita pakai external GPU, kan ada Thunderbolt-nya ya. Kita pasang ke Thunderbolt external GPU pakai RTX 2080 Super. Ini semua saya dalam waktu 3 menit 33 detik. Jadi PC desktop ini bisa jadi pakai buat editing rendering 3D yang berat-berat asalkan pakai external GPU. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan CPU rendering ya, kan defaultnya CPU rendering ya. Di mode full speed suhu sempat naik ke 95 derajat Celcius di awal pengujian sebelum akhirnya dikendalikan di kisaran 72 sampai 78 derajat Celcius. Aman di sini. Sementara itu kalau kita pakai external GPU tadi ya, prosesor itu dikendalikan bisa di bawah 50 derajat Celcius. Aman. Itu sih aman banget ya. Nah, untuk konsumsi daya saat melakukan CPU rendering, jadi pakai CPU-nya aja nggak pakai external GPU, di mode full speed konsumsi dayanya tuh hanya sekitar 96 sampai 98 watt aja. Kita lanjut ke Adobe Premiere Pro 2023, video 4K 62 menit 7 detik. Kalau kita pakai software only, single channel 8GB saya dalam waktu 21 menit 30 detik. Dual channel 2x8GB saya dalam waktu 9 menit 52 detik. Kalau kita pakai GPU acceleration dengan OpenCL, single channel 8GB itu 29 menit 16 detik. Dual channel itu di 12 menit 6 detik. Nah, kalau kita pasang external GPU dan kita pakai CUDA ya, selesai dalam waktu 2 menit 18 detik aja. Nah, itu kalau 4K. Sekarang kalau misalnya Full HD 60 fps, kita bisa lihat dengan software only 8GB selesai dalam waktu 3 menit 46 detik. Dual channel ya 2x8GB 1 menit 49 detik, ini udah asik nih ya. Lalu kalau pakai OpenCL, single channel 8GB 6 menit 37 detik dan dual channel itu 3 menit 12 detik.
Lalu kalau kita pakai GPU acceleration CUDA dengan eksternal GPU selesai dalam waktu 42 detik saja. Ya, hasil pengujiannya ternyata unik ya. Waktu ekspor di software only ternyata lebih kencang dibandingkan menggunakan OpenCL. Kami menduga ada kendala di driver integrated graphics atau karena kemampuan OpenCL IGP-nya memang tidak bisa mengimbangi performa si prosesor yang memiliki 20 thread tadi. Dari pengujian ini terlihat kalau PC desktop ini lebih oke kalau kita pakai editing video di 1080p 60 fps. Kalau mau dipaksa 4K 30 mungkin ya. Tapi kalau mau 4K 60 dan mungkin panjang videonya sebaiknya punya eksternal GPU sih. Nah, untuk suhu kerja pada saat melakukan Full HD video exporting, kalau software only, prosesor masih bisa dikendalikan di bawah 90 derajat Celcius walaupun sekali nyentuh 90 derajat Celcius. Sementara kalau pakai OpenCL, suhu prosesor dapat dikendalikan di bawah 60 derajat Celcius walaupun sekali ada lompatan sedikit di atas 60 derajat Celcius. Nah, untuk konsumsi dayanya di mode full speed konsumsi daya rata-rata ada di kisaran 66 sampai 71 watt walaupun terkadang bisa lompat hingga 82 watt. Sekarang kita pindah ke DaVinci Resolve, software video editing kelas profesional tapi kita pakai yang versi gratisnya. Video 4K 60 2 menit 7 detik, single channel 8GB selesai dalam waktu 49 menit 30 detik. Dual channel 21 menit 58 detik. Kalau dipasang eksternal GPU 4 menit 35 detik. Kalau videonya full HD 60 fps 2 menit 7 detik. Dengan single channel 8GB selesai dalam waktu 10 menit 59 detik. Dengan dual channel 2x8GB selesai dalam waktu 5 menit 28 detik. Kalau dipasangin eksternal GPU selesai dalam waktu 1 menit 13 detik. Lagi-lagi terlihat kalau PC desktop ini lebih cocok digunakan untuk editing video maksimum di 1080p 60 fps kalau nggak punya eksternal GPU. Nah, untuk suhu kerja pada saat melakukan Full HD video export, di pengujian ini prosesor dapat dikendalikan di bawah 70 derajat Celcius dengan mode full speed. Nah, lumayan ya, masih terkendali di sini. Sementara untuk konsumsi dayanya ada di kisaran 71 sampai 79 watt di mode full speed juga. Nah, sekarang mari kita coba gaming dengan integrated graphics. Untuk pengujian gaming ini kami langsung menggunakan konfigurasi dual channel 2x8GB di mode full speed. Nah, tadi pakai integrated graphics. Kalau pakai external GPU gimana? Kita coba di Hogwarts Legacy nih ya. 1080p medium DLSS quality, kita setting ray tracingnya di off, rata-rata ada di 50 sampai 60 fps walaupun terkadang drop sedikit di bawah 50 fps. Shadow of Tomb Raider 1080p highest ray tracing high DLSS di quality, kita dapat 50 sampai 80 fps. Oke, sekarang mari kita lihat konsumsi dayanya untuk beberapa pengujian lain ya. Untuk streaming video 4K 60 pakai AV1 ya, penggunaan daya rata-rata di bawah 20 watt walaupun sesekali ada lompatan sedikit di atas 20 watt. Rendah sekali ya. Sementara itu untuk idle di Windows ya, diem aja gitu di Windows, rata-rata dia akan makan cuma 9 sampai 11 watt. Seperti lampu ya, yang kecil ya. Nah, dari hasil pengujian kami, konsumsi daya rata-rata PC desktop ini ternyata nggak lebih dari 100 watt. Memang ada sekali lompatan yang nyaris menyentuh 150 watt, akan tapi hal itu jarang terjadi dan hanya dicapai di skenario rendering 3D. Nah, kalau kita asumsikan PC desktop ini menggunakan daya 100 watt secara terus-menerus selama 12 jam sehari, maka biaya pemakaian listrik selama satu hari adalah sekitar Rp1.735. Jadi, pemakaian listrik selama 30 hari itu sekitar Rp52.000 saja. Tentunya itu belum menghitung konsumsi daya monitor ya. Biasanya kan kalau untuk monitor Full HD konvensional tuh dayanya nggak lebih dari 20 watt, biasanya ada di belasan. Perlu diperhatikan lagi bahwa 100 watt itu berarti 12 jam kita ngekspor video sehari. 12 jam. Harusnya kalau kita pakai buat ngetik itu akan jauh lebih irit lagi.
Oke, kita lanjut ke storage test. Dengan Crystal D-Smart, kecepatan bacanya kita lihat di 3601 MB per second dan kecepatan tulis di 2474 MB per second. Sayangnya nih memang performa SSD PCIe Gen 4-nya ternyata hanya mirip PCIe Gen 3 ya di sini. Hal ini seharusnya bukan jadi masalah karena ya tetap kencang sih segitu. Ini bukan 500 atau 100 gitu ya, ini udah 3000-an. Untuk harga, yang satu ini datang dengan harga 12.699.000. Pembelian sudah termasuk USB keyboard dan mouse, stand, Microsoft Office Home and Student 2021 dan Windows 11. Nah, untuk garansi dia dapat 3 tahun on-site warranty. Ini yang nggak bisa dimendang-mendingin ke rakitan, nggak bisa. 3 tahun on-site warranty. Jadi teknisi Lenovo akan datang ke tempat pengguna kalau PC desktopnya ada masalah. Nggak perlu repot-repot datang ke service center dan berlaku selama 3 tahun awal pembelian ya. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM bawaannya itu 8 GB single channel. Saran kami harus nambahin lah jadi dual channel ya. Paling nggak nambahin 8 GB lagi supaya lebih kencang dan IGP-nya juga jadi kencang. Suhu kerjanya di sini agak tinggi di mode performance. Sebaiknya langsung aja pakai mode full speed. Toh lebih kencang dan lebih rendah juga suhunya. Kemudian untuk profil performa ini bisa diubah di menu BIOS. Semoga sih nanti ada pengembangan di Lenovo Vantage di mana kita bisa setting dari situ. Lalu akses ke slot RAM dan SSD memang agak sedikit merepotkan. Walaupun sebetulnya nggak perlu pakai alat, pakai tangan aja bisa ya. Kemudian kita tidak melihat adanya VESA mounting atau aksesoris untuk memasang di belakang monitor. Nah, dari sisi menariknya, yang pertama bodinya kecil, ramping dan bisa di posisi vertikal jadi hemat tempat di sini ya. Bobotnya ringan kalau mau dipindah-pindah ya. Dia sudah menggunakan Intel Core i7 13700H. Performanya sangat kencang untuk desktop sekecil ini. Lalu kuat gaming tipis-tipis pakai IGP dan tentunya lebih mantap lagi kalau pakai dual channel ya. RAM-nya dual channel maksudnya. Untuk suhu kerja itu masih relatif aman di sini. Irit listrik juga, hemat biaya listrik bulanan, relatif aman untuk rumah dengan daya kecil. Kemudian dia sudah mendukung dual SSD PCIe Gen 4. PSU-nya pakai 80 Plus Platinum, konektornya melimpah dan ada Thunderbolt. Ada konektivitas wireless juga di sini ya, yang jarang ada di PC desktop. Lalu ada Microsoft Office bawaan dan Windows tentunya sudah bawaan ya. Kemudian tadi garansinya 3 tahun untuk semua komponen dan bisa diberesin di rumah ya kalau bermasalah teknisinya yang datang. Nah, jadi pertanyaannya, Lenovo Idea Center Mini ini cocok buat siapa? Pastinya dia akan cocok untuk mereka yang butuh PC desktop jadi yang siap pakai, baik untuk belajar, kerja atau aktivitas lainnya. Buat kalian yang emang udah biasa ngerakit, nggak usah direndahkan. Banyak yang nggak bisa ngerakit, dan kalau kalian mending sama rakitan, emang kalian bisa ngerakitin semua orang? Kan nggak bisa ya. Yang satu ini buat mereka yang nggak bisa rakit tapi butuh performa dari sebuah PC desktop dan mungil. Bicara soal mungil, dia juga jadi cocok buat mereka yang tempat tinggalnya atau ruang kerjanya sempit atau kecil. Yang ini bodinya kecil dan ramping banget. Kemudian buat mereka yang daya listrik rumahnya kecil atau kantor yang butuh PC desktop yang irit listrik. Dari hasil pengujian kami terbukti memang dia irit daya ya. Nggak semua kantor bisa langsung beliin laptop karena laptop itu ntar bisa dibawa-bawa. Ya enggak? Kantor ada yang maunya desktop supaya bisa netap di tempat gitu. Lebih aman aja buat kantornya. Mau dipakai buat editing video sampai 1080p 60 fps masih mantap, nggak ada masalah. Mau dipakai programming kalau sesuai dengan kebutuhan, kenapa tidak? Bisa juga. Mau dihubungkan ke TV untuk hiburan, ya yang pasti satu ini lancar buat streaming video 4K 60 AV1, nggak ada masalah. Sebenarnya kalau mau dipakai untuk desain 3D juga bisa, tapi ya pakai eksternal GPU ya. Dan tentunya ini akan cocok buat siapapun yang membutuhkan sebuah komputer untuk multitasking ya. Karena sebetulnya komputer seperti ini di rumah asiknya kan dia pasti ada terus. Begitu kita duduk di depan meja dia langsung ada, langsung bisa dipakai. Nggak seperti laptop yang harus dikeluarin dulu, dibuka lagi gitu ya, agak repot gitu. Laptopnya mungkin dipakai buat jalan aja ya. Ini stasioner di rumah, performanya udah tinggi. Mau multitasking kayak gimana asik. Ya mungkin belum begitu cocok buat gaming yang berat-berat amat. Tapi kan nggak semua orang juga butuh desktop seperti itu untuk gaming yang berat-berat banget. Dan kalau bicara multitasking, dia bisa pakai 3 monitor ya. Jadi mungkin siapa tahu punya file Excel yang luar biasa berat ya, bisa, nggak ada masalah sama yang satu ini. Dilalap, dibabat sama dia. Oke, pada akhirnya kalau PC desktop sekecil ini sudah mampu memenuhi kebutuhan aktivitas harian kalian, rasanya memang si Lenovo Idea Center Mini keluaran 2023 ini akan jadi pilihan yang jauh lebih menarik dibandingkan PC desktop konvensional yang ukurannya bisa berkali-kali lipat lebih besar. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.